Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya dan kuasa Roh Kudus memberikan pengertian buat kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berserah kepadamu Tuhan, karena saat pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersuka cita, karena kembali Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari Sabat-Mu. Dan saat itu Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memberikan berkat-Mu atas kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, karya agung-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sertai kami ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali kalau saat pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Allah di dalam ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Perlu juga kita harus tetap waspada, karena situasi sekarang lonjakan dari jumlah pasien positif corona bertambah sangat besar sekali, khususnya beberapa hari terakhir ini. Dan di kota Semarang juga memiliki penambahan yang cukup lumayan banyak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berjaga-jaga, waspada, dan terus kita menjalin hubungan yang semakin baik, semakin harmonis dengan Tuhan, dan selalu kita menjaga kebersihan diri kita semuanya. Karena siapa lagi yang bisa menjaga diri kita dan keluarga selain daripada kita sendiri. Mari kita bersama-sama saat ini juga kita siapkan hati dan pikiran kita dengan kita sungguh-sungguh menjaga kemurnian hati, kemurnian kasih kita kepada Allah, sehingga kita juga harus terus waspada supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan, tetapi kita sungguh-sungguh mampu menghadapi segala ujian dengan berhasil dan menjadi pemenang. Pada saat pagi hari ini, firman Tuhan akan kita belajar dengan judul Buktikan Kasih-Mu pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti sudah mengerti bahwa sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu dengan pengorbanannya di atas kayu salib sebagai bukti kasih yang sempurna yang disediakan Allah bagi kita, sehingga kita bisa menikmati keselamatan melalui pengampunan dari setiap segala dosa-dosa kita. Nah, sekarang giliran kita juga harus menguji seberapa besar kasih kita kepada Allah, seberapa tulus kasih kita kepada Allah, dan apakah sungguh-sungguh kita rindu menyenangkan Tuhan sebagai anak-anaknya yang sudah diselamatkan melalui kehidupan kita sekarang ini. Kita akan buka di dalam ayat firman Tuhan, yaitu diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-6. Saya ulangi, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita baca dan saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara silahkan menyimak dengan baik. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya, puji Tuhan. Dalam bacaan firman Tuhan ini begitu sangat jelas dan kembali ditekankan bahwa kasih Allah yang sempurna sudah diberikan kepada kita sebagai umatnya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengecek kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh juga mencintai Allah? Sungguh-sungguh juga kita ini mengasihi Allah yang sudah berkorban demi kita semuanya. Di dalam ayat 1 dan 2 di sana dikatakan itu sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Makanya di dalam ayat yang pertama dalam kitab Yohanes ini, Yohanes menuliskan kepada kita semuanya supaya jangan berbuat dosa. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita ini adalah manusiawi yang seringkali mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Tetapi ingatlah bahwa sebetulnya dosa yang sudah kita lakukan itu sudah ditebus. Oleh karena itu kita harus menjaga supaya kehidupan kita yang sudah disucikan itu tidak kembali dikotori dengan setiap segala dosa kita. Ya. Dan di sini mengatakan dengan sangat jelas bahwa Kristuslah yang menjadi pengantara. Jadi jangan kita mengulang setiap segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang sudah ditebus dan kita lakukan kembali. Jangan kita melakukan itu, karena percuma saja Tuhan Yesus sudah menebus setiap segala dosa kita kalau kita kembali lagi kepada kubangan dosa yang sama. Bukan berarti kita harus berbuat dosa, bukan cara dosa yang sama dengan kemarin atau dengan dosa-dosa yang baru, tidak. Tetapi haruslah di sini berbicara lebih spesifik bahwa kita harus menjaga kehidupan kita, menjaga hati kita, menjaga kekudusan. Karena dengan menjaga kekudusan hidup kita, maka kita layak untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita layak untuk bisa terus berkomunikasi dekat erat dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dan erat dengan Tuhan, di situ kita bisa merasakan langsung betapa besar karya Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga segala apapun yang kita hadapi, entah dalam keadaan seburuk apapun, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan di dalam setiap segala kebaikan yang kita terima, kita pun tidak menjadi tinggi hati, karena melihat bahwa semua kebaikan itu adalah pemberian Tuhan, dan kita melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Dijelaskan Yesus sebagai pengantara atau sebagai pendamaian, karena memang manusia tidak bisa bersama-sama dengan Allah karena setiap dosa yang dilakukan. Karena arti dosa adalah pelanggaran atau keterpisahan antara manusia dengan Allah. Yang memisahkan apa? Dosa. Karena manusia berdosa, maka tidak suci, tidak kudus lagi. Maka yang kudus tidak bisa lagi bersama-sama menjadi satu dengan yang kudus. Yang tidak kudus tidak bisa menjadi satu dengan yang kudus. Oleh karena itu, disinilah kita harus sungguh-sungguh membawa kehidupan kita kepada kebenaran, membawa kehidupan kita kepada sikap hidup yang penuh kekudusan. Dan hal itu tidak bisa dilakukan dalam satu hari saja, cukup. Dan setelah itu kita senantiasa kudus terus menerus. Kekudusan perlu diperjuangkan, kekudusan perlu dikerjakan, kekudusan harus sungguh-sungguh kita jaga di dalam kehidupan kita, sehingga kuasa Kristus semakin sempurna. Ini yang menjadi landasan kita untuk kita bisa mengasihi Allah. Ini landasan kita, dasar kita untuk seharusnya kita ini begitu mengasihi dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena ini lebih daripada cukup alasan untuk kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi, kasih yang sempurna. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ketiga sampai yang keenam di sini menjelaskan caranya bagaimana supaya kita ini bisa membuktikan kasih kita kepada Allah. Yang pertama dalam ayat yang ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yang pertama yang harus kita lakukan,
namanya kita ini mengasihi Allah berarti kita harus mengenal siapa yang kita kasihi. Mengasihi Tuhan berarti kita harus mengenal siapa Tuhan itu bagi kita. Kalau kita belum bisa mendefinisikan dan melakukannya, belum mengenal Tuhan dengan baik, bagaimana kita bisa mengasihi pribadi itu, ya? Dan di sini dikatakan kita menuruti perintah-perintahnya. Sangat sederhana, hanya menuruti perintah-perintahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Allah membawa pengaruh besar di dalam kehidupan kita. Mengikuti perintah Tuhan artinya kita juga bisa membawa hidup kita kepada arah kekudusan. Dan ketika kita menuruti kebenaran Tuhan atau perintah Tuhan, sama artinya juga kita ini menjaga kekudusan yang Tuhan berikan. Setiap orang yang menuruti setiap perintah Tuhan, di situ mewujudkan kasih-Nya kepada Allah. Dan ini semua bisa kita kerjakan. Seberapa banyak perintah Tuhan yang kita dengar, kita paham, kita ketahui, dan kita lakukan. Banyak orang Kristen yang mendengar, banyak orang Kristen yang tahu akan perintah Tuhan, banyak orang Kristen yang mengerti perintah Tuhan, tetapi hanya cukup sampai mengerti. Praktek hidupnya begitu jauh daripada Tuhan, begitu jauh daripada kedekatan dengan Tuhan, begitu jauh yang namanya kekudusan, sehingga kehidupannya hanya begitu-begitu saja, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan tidak menginginkan hal ini, saudara. Waktu-waktu ini bahwa seluruh dunia mengalami keadaan pandemi corona ini begitu luar biasa. Ratusan ribu orang mati di seluruh dunia. Ini semua menjadi evaluasi bagi kita. Begitu banyak orang mati, meninggal begitu mudahnya. Padahal Tuhan mengasihi saudara. Bapak Ibu Saudara, ingat firman Tuhan yang mengatakan satu jiwa dibawa kepada Kristus, seluruh malaikat di surga akan bersorak-sorai, saudara. Sedangkan ada berapa ratus ribu nantinya orang yang mati sia-sia. Jikalau ada satu saja yang membuat surga menjadi hiruk pikuk sorak-sorai malaikat, 200 ribu, 300 ribu, atau bahkan mungkin nanti bisa sampai jutaan orang, apa guna mereka? Bukankah Allah bisa bertindak dan membuat mereka menjadi percaya kepada Allah? Tapi kenapa Allah tidak menyatakan itu? Karena Allah mau melihat seberapa besar kebenaran yang engkau kerjakan, seberapa kuasa Kristus engkau hidupi, seberapa sungguh-sungguh engkau mengasihi Allah. Karena manusia begitu dekat dengan kematian. Dan saat ini banyak sekali orang yang meninggal dengan tiba-tiba. Dan kita harus senantiasa waspada akan kualitas rohani kita, kualitas kasih kita kepada Allah. Saudara mengasihi Allah? Apakah saudara menuruti perintah-perintahnya? Yang kedua, untuk membuktikan kasih kita, ayat yang keempat dan kelima. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah, dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yang kedua, kalau saudara ingin tahu apakah saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak, harusnya kalau mengasihi Tuhan berarti kita tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita. Hidup di dalam Tuhan artinya sungguh-sungguh 100% mengikuti kehendak Tuhan, 100% mengikuti kuasa Kristus sepenuhnya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam kitab suci dijelaskan ada banyak pekerjaan-pekerjaan tokoh-tokoh Alkitab. Selain dari hamba Allah, selain daripada nabi Allah, mereka juga punya pekerjaan yang diberkati oleh luar biasa.
Yusuf diberkati luar biasa. Dia bukan sebagai seorang nabi, tetapi dia dipakai luar biasa di dalam posisi jabatannya. Dan apapun posisi jabatannya, dimanapun dia berada, entah pada saat dia di dalam hukuman, entahkah dia dalam setiap jabatan terbaiknya, semuanya dipakai untuk memberkati. Luar biasa. Karena apa? Yusuf tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam Yusuf. Daniel juga seorang yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam pekerjaannya sebagai juru minuman. Di situ juga kuasa Kristus yang sempurna dinyatakannya dengan hebat dan luar biasa. Penyertaan Tuhan hebat dan luar biasa. Lydia, penjual kain ungu, bisa dipakai Allah luar biasa karena apa? Hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam dia. Kalau kehidupan kita mengatakan aku hidup di dalam dia, tetapi kebenarannya bahwa kita tidak tinggal di dalam kebenaran itu sendiri, artinya kita adalah seorang pembohong, pendusta di sini dikatakan. Ini yang menjadi evaluasi bagi kita. Kalau engkau memiliki kasih Allah, engkau mengenal Allah, artinya engkau bisa mengampuni orang yang menyakiti engkau. Engkau bukanlah seorang pendendam, engkau bukanlah orang yang suka menyakiti orang lain dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hidup di dalam kebenaran bukanlah hal yang mudah. Meskipun kalau dikatakan, diucapkan begitu mudah, begitu sederhana, tetapi pelaksanaannya penuh dengan rintangan, penuh dengan kesulitan, karena hal itu cukup bertolak belakang dengan nurani kita. Realitanya bahwa banyak orang Kristen yang tidak mengampuni orang lain. Engkau mau mengatakan bahwa engkau mengenal Kristus? Kalau demikian, engkau tidak mengampuni orang-orang di sekitarmu, apalagi engkau tidak mengampuni orang-orang yang mengenal Allah di sekitarmu. Jangan menjadi pendusta, karena Tuhan menyelidiki sampai ke kedalaman hati. Buktikanlah kasihmu, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada saudara seiman, bukan kepada teman-teman sahabat orang-orang Kristen, tetapi buktikanlah itu di hadapan Allah bahwa engkau tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam engkau. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup. Di sini dikatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus berarti kita hidup di dalam kasih, mengasihi orang, memberkati orang dengan luar biasa. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita kekurangan kasih? Jangan menuntut kepada siapapun, aku kok tidak dikasihi, aku kok kurang kasih, entah dari siapapun juga. Tetapi saudara, ketika engkau melimpah dengan kasih Allah, maka engkau akan bisa mengasihi orang lain. Di sini kuncinya. Hidup seperti Kristus, dimanapun dia berada, mampu menaburkan kedamaian, mampu menaburkan kenyamanan di hati, mampu menaburkan kesejukan jiwa, dan memberikan kelegaan bagi jiwa-jiwa yang haus akan kasih Allah. Ada 3 poin sudah kita belajar. Menuruti perintahnya, itu bukti yang pertama kalau kita mengasihi Allah. Yang kedua, tinggal di dalam dia, menghidupi kebenaran, atau kata lainnya menghidupi kebenaran. Dan yang ketiga, hidup sama seperti Kristus. Kristus pernah marah ketika melihat ketidakbenaran, ketika melihat pelanggaran. Saudara, semua hal yang tidak seirama atau sesuai dengan kehendak Tuhan, Kristus bisa marah pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita hidup bersama dan selaras dengan kehendak Kristus,
Kuasa Tuhan sempurna, kuasa Kristus sempurna, dan kasih Kristus dinyatakan buat saudara. Luar biasa. Mari kita semakin mengenal Kristus. Orang yang mengenal Kristus berarti menuruti perintahnya. Orang yang mengenal Kristus berarti tinggal di dalam Dia dan menghidupi kebenaran itu. Dan orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus dan mengasihinya, ia pasti hidup sama seperti Kristus. Kerjakanlah apa yang seharusnya kita kerjakan, supaya berkat Tuhan tidak pernah tertutup di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan disediakan untuk saudara dan saya. Mari kita kerjakan semuanya itu, sehingga di hari ini kuasa Kristus sempurna melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kerjakanlah bagian, maka kuasa Kristus sempurna. Engkau harus belajar mengampuni orang lain. Karena apa? Karena Kristus selalu mengampuni, bahkan orang yang berdosa pun diampuni. Tetap mengasihi musuhmu, kerjakanlah itu. Apalagi kita tidak punya musuh, kita harus lebih mengasihi orang-orang yang di dekat kita. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara seiman yang lain. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk mengevaluasi pribadi. Jangan melihat orang lain dulu. Jangan melihat orang-orang Kristen di sekitarmu, tetapi lihatlah hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah? Buktinya apa? Apakah engkau patuh dengan perintah Tuhan? Yang kedua, buktinya apa? Apakah engkau menghidupi kebenaran itu sendiri? Buktinya apa? Apakah engkau sudah hidup sama seperti Kristus? Kerjakanlah, hidupmu pasti akan dalam naungan Tuhan, disertai dan senantiasa diarahkan kepada kehidupan yang berkenan kepada Bapa. Siapkan dirimu untuk menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam segala situasi, hidupmu ditentukan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa membuktikan kasih kami kepada Engkau, sehingga kuasa Kristus sempurna, kuasa-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami siap untuk mendengarkan dan melakukan setiap perintah-Mu, dan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang mengundang Engkau masuk ke dalam kehidupan kami, dan kami pun hidup di dalam Engkau. Dan ajarilah kami Tuhan untuk kami bisa hidup sama seperti Engkau, karena Engkau adalah fokus kami, senter kehidupan kami. Ajari kami terus untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Inilah kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas, meskipun beribadah di rumah masing-masing, sehingga karya Kristus Engkau limpahkan atas mereka semuanya, sehingga nama Kristus semakin dimuliakan, hidup jemaat-Mu semakin dipenuhi dengan syukur dan sukacita, dan kemuliaan Kristus nyata dalam setiap pribadi jemaat-Mu di gereja ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berserah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Buktikan kasih-Mu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjamin seluruh aspek kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.